Bu Diana, apa kabar hari ini? Baik, Besti. Luar biasa banget ya. Kita kembali lagi bersekutu dan kita kembali lagi untuk menyembah Tuhan bersama-sama di hari Rabu ini. Kita akan mempersiapkan hati kita. Anak-anak silakan duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Membawa seluruh anak-anak kami mau sujud di hadapan Tuhan, kami mau berseru-seru di hadapan Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan suara-Mu hari ini. Perbaharulah hidup kami, ajarlah kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama hari ini. Kami rindu
bahwa hari ini lawatan Tuhan terjadi bagi kami semua, bagi anak-anak kami yang ada di rumah. Karena waktu ini adalah milik Tuhan. Berkaryalah, bekerjalah di dalam waktu, kesempatan di mana kami sujud di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami buka persekutuan kami dengan Engkau, dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sukacita yang luar biasa hari ini kita boleh mengucap syukur dengan kekuatan, dengan kesehatan. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Senang kan Bu Diana hari ini? Pasti. Sehat kan hari ini? Wah, luar biasa sekali. Anak-anak, Bu Hesti dan Bu Diana mau ajak anak-anak berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersukacita, memuji Tuhan, dan kita mau meninggikan Tuhan dengan satu pujian sukacita. Segala puji syukur. semakin semangat. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Penasaran kan firman Tuhan hari ini apa? Kita mau mempersiapkan hati kita. Silakan anak-anak duduk kembali dengan manis. Kita akan mendengarkan suara Tuhan berbicara melalui firman yang akan disampaikan hari ini. Kita memuji Tuhan sekali lagi. Hatiku percaya. Karena iman dan pengharapan kita percaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Hatiku percaya. Saat ku tak mendengar, saat
Shalom, anak-anak Baptis Elim yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan dan belajar bersama-sama firman Tuhan di pagi yang berbahagia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan sudah menolong kami semua. Kami siap untuk belajar dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, tetapi mengawali semuanya, kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami dan menolong kami mengerti akan kebenaran firman-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Pendeta Moritz akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, saudara, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini, renungan ini, Pendeta Moritz beri judul menjadi anak Tuhan yang berbuah atau berhasil. Apa maksudnya ini? Artinya menjadi anak-anak Tuhan yang atau menjadi orang-orang percaya, termasuk anak-anak yang sedang belajar di sekolah Baptis Elim ini, bagaimana kehidupan kita itu menjadi berkat bagi orang lain, ya, suatu kehidupan yang menyenangkan. Nah, sama seperti gambarannya pohon yang berbuah. Ya, setiap orang yang menanam pohon pasti menginginkan pohon itu berbuah. Ya, tanam bunga pasti ingin pohon itu berbunga. Karena dengan bunganya atau buah yang dihasilkan oleh pohon itu akan memberi sukacita, senang. Bahkan buahnya bisa dimakan dan pasti bermanfaat. Ya, buah adalah bahan makanan yang baik sekali untuk dimakan. Apapun buahnya, ya, kalau ada mangga, kalau ada anggur dan apa saja atau buah-buah yang ditemukan di rumah, buah pisang, ya, sangat berguna. Jadi kalau anak-anak mengkonsumsi makanan dan buah itu baik bagi kesehatan anak-anak. Nah, sama seperti banyak orang yang menanam pohon di pastori tempat kami tinggal, Pendeta Moritz juga menanam 2 pohon mangga, ya, dan ada pohon-pohon lain. Tapi 2 pohon mangga ini sayangnya hanya baru 1 kali berbuah. Ya, sudah selama mungkin lebih dari 6 atau 7 tahun ditanam. Nah, anak-anak yang kasih dalam Tuhan, memang pohon yang tidak berbuah, pohon mangga yang tidak berbuah ini sangat mengecewakan. Ya, rasanya pingin ditebang, ya, pingin dibuang, diganti lagi dengan pohon yang lain. Tetapi karena pohon, ya, anak-anak tahu ya, pohon atau tanaman itu selain fungsinya, ya, selain buah atau bunganya, tapi ada fungsi yang lain, ya, yaitu sebagai peneduh. Ya, kalau kedua pohon mangga itu dihilangkan dari pastori, dari rumah tempat kami tinggal, mungkin panas sekali, ya, dan memang akan sangat panas sekali. Bersyukur ada 2 pohon mangga itu, jadi ada sebagai peneduh. Tetapi juga manfaat lain dari pohon adalah pohon itu memproduksi atau menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh kita semua, ya, pada waktu proses kita bernafas, kita menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tanaman. Oleh karena itu pohon mangga itu masih selamat, masih tetap dipelihara. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan,
hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, ya, di dalam Yohanes pasal 15 tadi, Tuhan Yesus memberi gambaran bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, agar kehidupan kita itu berbuah. Dan Tuhan menghendaki supaya kita berbuah banyak. Artinya suatu kehidupan yang semakin hari semakin bertambah-tambah menjadi berkat. Semakin hari semakin kehidupan kita itu membuat orang lain senang, orang lain bersuka cita. Pohon anggur ya di masa Tuhan Yesus adalah satu jenis pohon, tanaman, buah yang dihasilkannya itu digambarkan sebagai suatu lambang dari sukacita. Kalau orang-orang di zaman Tuhan Yesus itu kalau mereka kehilangan anggur atau tiada anggur di rumah mereka, mereka kehabisan anggur, tidak punya buah anggur, mereka akan merasa sangat sedih. Ya, seakan-akan kalau mereka misalnya contoh mereka bikin pesta dan anggur habis, mereka akan sangat sedih. Mereka akan sangat kecewa. Mereka akan merasa gagal. Jadi anggur itu menggambarkan suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Suatu kehidupan yang berdampak baik, berdampak positif. Suatu kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Nah, Tuhan Yesus menghendaki kehidupan kita tuh seperti itu. Kehidupan kita sebagai anak-anak baptis Elim, kehidupan kita menjadi berkat, berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan Yesus dalam ayat-ayat ini ya, meminta kepada kita pertama supaya kita tinggal di dalam Dia. Ya, ayat yang keempat dalam firman Tuhan tadi dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa artinya? Artinya bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang berdampak baik, kita bisa menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang tua kita, menjadi sukacita bagi saudara-saudara kita di rumah. Kalau kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan atau kita memiliki hubungan, ada Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita, ada Tuhan yang mengatur hidup kita, ada Tuhan Yesus yang mengendalikan, menata kehidupan kita sehari-hari, ya, sebagai sumber ya, dari kehidupan yang baik. Yesus itu, Tuhan Yesus menggambarkan di sini, Dia adalah pokok anggur yang baik. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia, artinya sebagai cara kita ada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan Yesus, maka Dia akan menyalurkan zat-zat penting yang membuat carang itu juga berbuah pada akhirnya. Nah, Tuhan Yesus mau ketika anak-anak percaya kepada Dia dan memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus menghendaki kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, menghasilkan perkataan-perkataan yang baik, tindakan-tindakan hidup yang baik yang menyenangkan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang ini anak-anak ada di rumah, maka pertama-tama ketika anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus dan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, Tuhan inginkan anak-anak menjadi berkat di rumah. Jadi berkat bagi papa mama, mungkin bagi opa oma, ya, opo, ya, bagi kungkungnya, ya, siapa aja, bagi koko, bagi cici, bagi kakak adik di rumah. Tuhan ingin anak-anak menjadi berkat. Artinya dalam sikap, dalam tindakan, dalam perbuatan anak-anak, kehidupan anak-anak baptis Elim itu menjadi berkat. Dari perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang baik. Dari perbuatan dan tindakan adalah tindakan-tindakan yang baik. Nah, ini yang penting. Yang kedua apa? Yang kedua, bukan saja anak-anak tinggal atau memiliki hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan, tapi anak-anak harus rela dibentuk oleh Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang kedua dikatakan setiap ranting yang berbuah, yang tidak berbuah akan dipotong. Tapi setiap ranting yang berbuah
akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Nah, anak-anak Sekolah Baptis Eli, Tuhan inginkan supaya makin hari semakin diproses menjadi anak-anak yang semakin berbuah baik, berbuah banyak, berbuah lebat. Artinya kehidupannya semakin hari semakin menyenangkan. Ya, mungkin waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin susah diatur, mungkin sulit kehidupannya, mungkin nakal. Tetapi ketika makin besar, seharusnya makin baik. Perubahan, ya pasti ada perubahan. Dari TK ke SD pasti lebih baik. Tadinya nggak bisa makan sendiri, sekarang udah bisa makan sendiri. Ya, tadinya tidak bisa baca, sekarang udah bisa baca. Ada perkembangan. Perkataan-perkataannya juga semakin menjadi baik. Dulu mungkin suka melawan orang tua, tetapi semakin mengerti karena makin belajar, makin mengerti firman Tuhan, makin dapat banyak pengetahuan dari guru tentang budi pekerti yang baik, tentang sikap, tentang moral yang baik. Ya, semakin hari semakin menjadi anak yang baik. Demikian juga kalau sudah besar, udah kelas 3, 4, 5, 6, ya perilakunya juga makin baik. Semakin hari semakin mengerti hal-hal yang benar dan belajar untuk menolak dan meninggalkan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang salah. Nah, ketika misalnya sekarang ini di zaman internet, anak-anak harus belajar menggunakan internet, harus belajar menggunakan internet dan yang baik, yang menggunakan waktu dengan baik juga. Nah, ini menggambarkan kehidupan anak-anak yang makin menjadi berkat, makin menyenangkan hati orang tuanya, makin menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang positif, semangat belajar yang makin kuat. Nah, ini satu proses di mana anak-anak sedang dibentuk. Pada waktu anak-anak belajar, anak-anak sedang dibentuk untuk menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang hidupnya berbuah. Dan Tuhan mau memperbaiki kita. Mungkin selama ini kehidupan kita juga tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak menjadi berkat, kita tidak menjadi teman yang baik, sahabat yang baik sebelumnya. Tapi melalui proses belajar dari hari ke hari, dari jenjang ke jenjang, anak-anak sedang dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang berhasil dan anak-anak yang hidupnya berdampak, yang menjadi anak-anak yang memberkati orang-orang lain. Nah, ini yang dipesankan Tuhan dalam firman Tuhan secara sederhana. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang kelima menekankan bahwa anak-anak bisa berbuah. Kehidupan anak-anak bisa menjadi berkat. Anak-anak bisa membuat orang tua bangga dan senang, bahagia. Anak-anak bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak bisa dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan yang menjadi berkat dalam perkataannya, dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam sikap sehari-hari. Jadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Karena itu anak-anak tetap percaya pada Tuhan Yesus, tinggal di dalam Dia, dan terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati anak-anak terus. Selamat belajar dan selamat menjadi berkat, ya, hidup yang berbuah bagi orang lain. Kita akan meresponi firman Tuhan hari ini dengan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama. Aku
di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan bersama-sama di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh menguatkan kami, firman yang boleh menegur kami, firman yang boleh membimbing langkah kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar, biarkan mereka pun boleh diperbaharui hari demi hari, dan juga kami boleh juga diperbaharui hari demi hari, sehingga semakin hari kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini kami mohon berkat kasih karunia, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan dan bimbingan Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.